Oke, udah lama nih nggak di depan kamera nih. Gimana nih kabar kalian nih? Hari ini gue balik lagi buat video YouTube seperti biasa. Karena gue udah lama sekitar 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan lama nggak bikin video juga. Dan lama nggak muncul. Mungkin di Instagram kalian juga bertanya-tanya, di YouTube juga pada ngomen-ngomenin semuanya. Gue kemana. Jadi akhirnya di sini gue bakal nge-reveal gue kemana. Bukan secara gue sengaja untuk gue hilang-hilangan, tapi bakal ada sesuatu yang mau gue kasih tahu kalian di sini di video ini. Jadi like and subscribe dulu, pastikan. Dan ya, kenapa gue pakai masker? Karena kita masih di kondisi pandemi kayak gini. Dan ya kalian udah lihat di judul kan ya. Jadi tetap stay safe, jaga jarak, tetap memakai masker. Dan jangan keluar-keluar kalau misalnya nggak penting ya. Pokoknya kayak gitu aja sih. Jadi kita balik lagi nih sama Adit juga dari sini gitu kan. Dan Adit baru datang ya. Jadi kita rencananya ada mau bikin video tentang PS5 kan. Ada tentang PS5 gitu besok. Jadi Adit nggak tahu ini video tentang apaan. Jadi gue buat aja dulu. Dan Adit juga kita baru ketemu setelah beberapa bulan kita baru ketemu. Dan Adit juga belum tahu tentang kondisi gue gitu kan. Oke, jadi akhirnya gue mau buka masker untuk di sini. Gue buka masker nunjukin kalau misalnya gue tuh masih ada kumisnya dikit. Nah, ini belum gue cukur nih sama jenggot-jenggotnya dikit belum gue cukur di sini. Dan yang paling penting dalam video ini gue mau tetap Jadi gue alhamdulillah udah sehat dan sekarang udah negatif. Gue jujur gue nggak tahu itu kenanya di mana. Bisa dibilang gue fitness terus, nge-gym terus hampir tiap hari. Tapi gue nggak yakin kenanya di tempat fitness karena kalian bisa tahu sendiri kalau misalnya di tempat fitness itu biasanya kita tuh selalu keluar keringat gitu kan, yang sehat gitu. Mungkin kalau bisa imunnya lemah mungkin bisa kena kayak gitu kan ibaratnya kan. Adit juga sebenarnya satu tempat fitness sama gua, tapi dia nggak kena dan orang-orang lain juga nggak kena. Jadi gua nggak memastikan kalau misalnya di tempat gym gua kena. Kalau misalnya dari segi gejala, gua itu nggak ada gejala kayak yang sesak nafas yang kayak orang bilang. Gejala gua itu adalah batuk, radang tenggorokan, sama anosmia. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu nama anosmia itu artinya apa, ada di atas ini. Itu arti dari anosmia. Anosmia itu adalah dimana kalian nggak bisa ngecium bau atau nggak bisa ngerasain aroma-aroma wangi-wangian atau yang kayak gimana segala macamnya, dan nggak bisa ngerasain makanan kayak gitu. Rasa pedes, rasa manis, asin, pahit, semuanya nggak bisa kalian rasain karena virusnya itu berada di pusat hidung dan di tenggorokan. Jadi yang selanjutnya itu Tunggu. iya. Kemarin kau karantina di mana? Karantina, nah iya gue mau jelasin. Ini karantina kemarin gue itu di pusatnya di BPSDM, itu di depan GOR Kota Baru. Kalau misalnya kalian tahu itu GOR di Kota Baru, di depannya itu ada BPSDM, Badan Pengelola Sumber Daya Manusia. Jadi itu kayak ada tempat diklat kayak gitu. Jadi kayak ada kayak rumah susun yang di diklat kayak Wisma. Nah, kayak wisma atlet kayak gitu sih, kayak gitu, lebih tepatnya kayak gitu. Jadi sebenarnya sih di Jambi ini banyak tempat untuk isolasi. Di Pijon ada, di Balai Kesehatan, di Asrama Haji, di BPSDM. Itu aja sih yang gue tahu, sama di rumah sakit yang keempatnya gitu kan. Tapi dikhususkan yang di rumah sakit kalau misalnya memiliki gejala yang terlalu parah, sama kayak demam terlalu tinggi sampai kayak sesak nafas, jadi butuh tindakan dokter kayak gitu. Oke, jadi Adit mau lanjut ngedit lagi. Oke, jadi gue juga naruh pertanyaan-pertanyaan di Instagram. Jadi gue juga baru ngepost. Jadi video ini tayang malamnya, siangnya gue post gitu. Pokoknya dalam hari yang sama gue ngepost video ini sama ngepost foto di Instagram gue tentang gue ngalami COVID. Karena kenapa gue nggak nge-reveal di pas gue kenanya kayak gitu kan? Kenapa gue nggak nge-reveal pas di situ? Jadi gue di sini mau ngejelasin kalian kalau misalnya COVID itu nggak seberbahaya itu. Jadi sebenarnya gue mengalami sesak nafas. Sebenarnya gue mengalami nggak bisa cium aroma sama nggak bisa ngerasain makanan itu selama hampir sebulan deh kalau nggak salah ya, 3 minggu apa hampir sebulan gitu ya. Nah setelah gue nggak bisa ngerasain apa-apa gitu kan, jadi kayak depresi gitu loh. Kayak misalnya nih keluarga kalian ngajak kalian makan di tempat ini segala macam, di tempat yang kalian suka makanannya, di tempat yang kalian pingin kepunan kayak gitu kan. Terus kalian pengen mencicipi makanan yang ada di depan mata kalian dengan ekspektasi rasa yang ada di lidah gitu kan. Jadi pas kalian nyicipin itu rasanya bener-bener hambar dan bener-bener nggak ada rasa sama sekali kayak gitu. Jadi itu yang gue rasain selama hampir 3 mingguan lebih kayak gitu.
setelah di kantornya bos gua, di kantornya mama gua, itu ada untuk tes rapid kayak gitu kan. Jadi ini semuanya bermula dari sini gua ketahuan COVID-nya. Jadi sebenarnya mama gua pas tes di kantor itu mama gua reaktif pas di rapid test. Terus juga abang gua juga reaktif pas di rapid test. Jadi mama gua nelfon gua pas gue lagi di rumah, katanya suruh datang ke kantor untuk dites rapid juga, katanya kayak gitu kan, supaya karena emang mereka berdua itu kena, jadi gue harus dites juga gitu kan. Nah setelah gue datang ke kantor ternyata gue juga ikutan reaktif. Nah setelah keesokan harinya kita satu kantor kejaksaan yang kena reaktif pas rapid test itu semuanya tes swab di lab kesehatan, laboratorium kesehatan di rumah sakit di kota Jambi. Dan ternyata gue sama abang gue itu ternyata positif COVID-19, tapi mama gue enggak. Mungkin karena posisi pada saat itu imun mama guanya tuh lagi tinggi-tingginya, soalnya lagi baik, lagi sehat dan lagi bisa ngelawan virus. Jadi gue sama abang gue kena, tetapi abang gue enggak yang ada gejalanya. Dia kayak cuman kena virus dari gua karena dia selalu sekamar sama gua, kita pergi berdua, satu minum berdua, ibaratnya kayak gitu sih. Jadi kita kayak beberapa minggu kita selalu berdua terus. Jadi dia juga kena ikutan positif karena tertular gua, tapi dia sebagai OTG, itu orang tanpa gejala kayak gitu yang terkena positif kayak gitu kan. Jadi kita berdua akhirnya memutuskan dikasih dua pilihan. Yang pertama itu dikasih pilihan isolasi di rumah sendiri atau isolasi di tempat isolasi. Ya pokoknya tempat isolasi kayak gitu. Nanti bakal disuruh pilih juga di mananya kayak gitu kan. Akhirnya karena abang gue bilang kayak gini, mending kita di tempat isolasi aja. Di situ lebih rutin dikasih obatnya, lebih rutin berjemurnya, dan pokoknya lebih diliatin lah gitu sama dokter dan perawat di situ kan. Jadi akhirnya kita berdua memilih untuk isolasi di BPSDM di GOR depan Kota Baru. Nanti di sini ada fotonya. Itu contoh kantor BPSDM kayak gitu. Jadi kita di situ diisolasi selama 2 minggu. Di minggu yang pertama, di 3 hari yang pertama gue masih ngerasain nggak bisa mencium bau dan nggak bisa ngerasain apa-apa kayak gitu. Tapi di situ karena selalu dikasih obat dan dikasih makanan tepat waktu dan dia juga berjemurnya rutin tiap pagi, jadi selama 3 minggu gue nggak ngerasain apa-apa nih. Ternyata 3 hari di sana doang gue dengan minum obat, makanan rutin segala macem, ternyata gue udah bisa ngerasain semuanya. Ternyata gue udah bisa ngerasain makanan, ada rasa dikit-dikit, sudah bisa mencium bau parfum dan segala macamnya juga gitu. Setelah itu di hari kelimanya di situ emang selalu tiap Senin rutin untuk swab. Jadi kalau misalnya negatif 2 kali itu baru boleh keluar dari isolasi. Swab yang pertama alhamdulillah gue sama abang gue langsung negatif, dan swab yang kedua berjarak 5-7 hari lagi ke depannya itu pas kita tes itu ternyata negatif lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian nggak percaya, gue punya amplopnya di sini. Amplopnya di sini tertulis dengan nama Valenzo. Sorry, ini lightingnya keterangan. Oke, di sini. Jadi gue mau buka amplopnya ya. Oke, ini ada 2 amplop. Amplop yang pertama itu di sini isinya ada gue bacain catatan komunikasi dan edukasi pasien. Jadi di sini nanti gue tunjukin fotonya di sini. Oke. Jadi di situ terdapat nama gue, umur gue, alamat gue. Oke. Itu surat yang pertama setelah gue keluar nih. Ini surat yang setelah keluar. Terus surat yang kedua yaitu di sini kalian bisa lihat juga di sini fotonya. Oke, jadi surat yang kedua ini itu menunjukkan pemeriksaan PCR metode real time. Kalau misalnya gue dinyatakan hasilnya itu negatif. Jadi ya jangan terlalu gimana banget tentang kayak gue nggak bakal kena gini-gini segala macam. Tapi ya kita nggak tahu kuasa Allah ya kenanya di mana ya. Tapi alhamdulillah semoga kalian semuanya nggak kena, dan semoga kalian setelah nonton video ini kalian teredukasi dan kayak berpikir oh ternyata COVID itu nggak seberbahaya itu dan nggak semonster ini dan gini-gini segala macamnya kayak gitu kan. Gue mau jelasin semua itu di sini sebenarnya gitu kan, cuman karena gue nggak ada relasi untuk tanya jawab gitu kan, jadi gue nggak tahu apa yang mau kalian tanya gitu tentang gue atau tentang COVID atau tentang isolasi di sana gitu kan. Jadi gue mau ngasih kalian Q&A di postingan itu, jadi kalian buruan langsung ke postingan itu, ntar gue taruh linknya langsung di bawah. Kalian komen aja di postingan itu, ntar bakal gue jawabin semuanya pertanyaan kalian tentang COVID. Mau kalian tentang nanya COVID atau tentang nanya penyakitnya atau cara perawatannya kayak gimana, makanannya apa aja, airnya gimana pas isolasi, apa gimana segala macamnya. Karena misalkan kalau di dalam satu video aja mungkin nggak cukup untuk ngebahas semuanya. Jangan lupa dulu follow Instagram gue di Valenzo Ananda dan like postingan terbaru dan langsung di komen deh postingan terbarunya, karena gue di next videonya bakal ngejawabin pertanyaan kalian.
untuk tentang COVID ini. Jadi supaya kalian tuh paham tentang semuanya gitu kan. Dan sebenarnya gue udah bener-bener kangen banget sebenarnya sama di depan kamera. Terus gue ngomong di sini, waduh, rasanya tuh kayak membalikkan memori-memori masa lalu gitu kan. Karena di 2021 bakal ada sesuatu yang menarik dan yang ya semoga aja buat kalian tertarik ya di channel ini ya. Semoga di 2021 juga kita bisa meraih ke 100.000 subscriber. Di 2021 100.000 subscriber kan? Ya. Oke. Kok dia malah ngikut? Oke, jadi like and subscribe, follow Instagram gua, komen di bawah soalnya bikin video tentang apa. Jangan lupa komen postingan untuk yang mau bertanya-tanya tentang COVID-19 ini. Dan ya, gua Valenzo Nanda, sampai ketemu di video selanjutnya dan ya bye. Peace out.